Acuan definit. Acuan definit adalah kata-kata penentu yang melakukan referensi secara merujuk dengan merujuk secara tepat. Tetapi, ketika kata sandang itu menjadi ekspresi referensial, jika penutur menganggap mitra tuturnya dapat mengidentifikasi acuannya atau referensinya, maka acuannya adalah sebagai contoh acuan definit. Contohnya ada dua. Kalimat pertama yaitu aku mendapatkan sebuah tiket, dan kalimat kedua aku mendapatkan sebuah tiket yang kamu inginkan. Dalam contoh di atas, yang menjadi acuan adalah tiket. Jika seorang penutur bicara pada lawan tutur dengan contoh kalimat satu di atas dan mitra tutur dapat paham, maka mitra tutur dapat mengidentifikasi apa maksud penutur yang sebenarnya adalah seperti contoh kalimat yang kedua. Pasti kalian semua penasaran kan, apakah kata sandang itu? Simak video aku ya. Definisi kata sandang. Kata sandang adalah suatu kata yang belum memiliki arti tertentu atau arti khusus, hanya sebagai penjelas dari kata yang ada di depannya. Fungsi kata sandang. 1. Untuk membedakan suatu kata atau frasa. Contoh, yang semangat bekerja pasti berhasil. Yang semangat bekerja adalah orang-orang yang mau bekerja. Fungsi kata sandang. Yang kedua, berfungsi untuk membentuk kata benda atau kata ganti orang. Contoh, para jamaah mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat para jamaah, yakni bermakna hanya orang-orang yang hadir ikut berjamaah. Jenis-jenis kata sandang. Kata sandang yang pertama yaitu sang. Sang biasa ditujukan untuk panggilan seseorang, benda mati, atau makhluk hidup lainnya yang bertujuan untuk meninggikan martabat atau sindiran. Contoh dari sang yaitu sang ratu sedang bersantai di taman. Jenis kata sandang yang kedua adalah Sri. Sri biasanya digunakan sebagai penyandang nama manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Contoh dari Sri adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X sedang menuju keraton. Materi yang selanjutnya yaitu kata sandang untuk menyatakan jumlah atau kelompok. 1. Para. Para merupakan kata sandang yang digunakan untuk menegaskan kelompok manusia yang mempunyai suatu kesamaan tertentu. Contoh, para mahasiswa sedang berdemo di depan gedung MPR. Contoh kata sandang yang keempat adalah dang. Dang digunakan sama seperti sang, namun hanya dikhususkan untuk seorang wanita. Contoh, Dang Maryam menikah dengan Hang Ahmad. Hyang. Hyang merupakan kata sandang yang khusus digunakan untuk menyebut dewa atau dewi. Contoh, umat Hindu sedang bersembahyang untuk Hyang Widi. Contoh kata sandang yang selanjutnya adalah yang. Yang merupakan kata sandang yang digunakan untuk pembentuk dan pengganti nama Tuhan. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Materi yang selanjutnya yaitu kata sandang untuk menyatakan jumlah atau kelompok. 1. Para. Para merupakan kata sandang yang digunakan untuk menegaskan kelompok manusia yang mempunyai suatu kesamaan tertentu. Contoh, para mahasiswa sedang berdemo di depan gedung MPR. Contoh yang selanjutnya adalah umat.
Umat merupakan kata sandang yang digunakan untuk menyatakan kesamaan kepemilikan dalam bidang agama atau ideologi. Contoh, umat Hindu sedang merayakan Nyepi. Yang selanjutnya ada kaum. Kaum hampir sama dengan umat, hanya saja perbedaannya kaum merupakan kata sandang yang digunakan untuk orang yang mempunyai kesamaan pandangan atau ideologi. Kalau kaum mempunyai kesamaan dalam agama atau ideologi. Contoh, kaum wanita mulai menunjukkan perannya dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, kata sandang sebagai penunjuk kata ganti orang atau benda. Yang pertama ada si. Si merupakan kata sandang yang digunakan untuk mengiringi nama seseorang, hewan, atau untuk membentuk kata sifat menjadi kata benda. Contoh, si Ahmad sedang pergi ke masjid. Yang selanjutnya ada yang. Yang merupakan kata sandang yang digunakan untuk membentuk kata benda dari kata yang dikhususkan sebagai kata ganti orang atau manusia. Contoh, yang meninggal tadi malam adalah tetanggaku. Materi yang selanjutnya, kita akan bahas tentang kalimat, preposisi, dan tutur. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan satu satuan bahasa terbesar yang terdiri dari runtutan kata-kata yang diterima oleh pemakai bahasa tertentu sebagai tata bahasa. Kalimat menurut Dardjo Wijojo tahun 1984, halaman 254 menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Kalimat menurut Sultan Takdir Ali Syahbana menyatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari persepsi lengkap. Beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu preposisi. Preposisi merupakan satu tutur yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Beralih ke materi tutur. Pengertian tutur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu ujaran dan merupakan objek dari pragmatik. Pengertian tutur yang berikutnya, tutur merupakan ujaran lisan atau rentang perbincangan yang didahului dan diakhiri dengan kesenyapaan pada pihak pembincang. Searle mengemukakan dalam Gunawan tahun 1994, halaman 47-48, menyatakan bahwa ada syarat kesahihan untuk menjadi tindak tutur, yaitu harus berkeyakinan bahwa tindakan yang dijanjikan menguntungkan pendengar. Hubungan antara kalimat, preposisi, dan tutur. Misalnya, kita menemukan satu preposisi tunggal yang dapat diwujudkan dalam beberapa kalimat yang mengungkapkan rujukan atau pikiran yang sama. Kalimat itu dapat dituturkan seberapa banyak kali sesuai dengan kondisi atau situasi tutur. Contoh, preposisi. 1. Pak Kadir membaca buku ini beberapa kali. Contoh kalimat. 1. Pak Kadir membaca buku itu beberapa kali. 2. Buku itu beberapa kali dibaca oleh Pak Kadir. 3. Beberapa kali Pak Kadir membaca buku itu. 4. Beberapa kali buku itu dibaca oleh Pak Kadir. Tutur. Ujarkanlah kalimat itu dengan nyaring.
Jadi, tutur itu adalah bagaimana cara seseorang dalam menyampaikan pesan atau kalimat dengan nyaring.